Udah kan ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang penerapan metode sinteks. Sebelumnya, terima kasih untuk Ibu Enggar Widya Ningrum, SEMM, selaku dosen mata kuliah riset operasional. Dan pada materi ini yang ingin menjelaskan itu ada saya, Muhammad Kafi Cevin, dan yang kedua ada Clara Jovanka, yang ketiga ada Bella Yunita. Di sini ada soal maksimasi. PT Primajaya memproduksi dua jenis buku, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi memerlukan 1 jam cetak dan 3 jam penyuntingan. Sedangkan buku non-fiksi memerlukan 2 jam cetak dan 2 jam penyuntingan. Kapasitas cetak adalah 100 jam dan penyuntingan 200 jam. Laba buku fiksi 50.000 dan non fiksi 60.000. Berapa kombinasi optimal buku fiksi dan non fiksi? Untuk buku fiksi itu yaitu X1 dan buku non fiksi itu X2. Cetaknya itu buku fiksi 1, penyuntingan 3, keuntungannya 50. Buku non fiksi cetaknya 2, penyuntingan 2, keuntungan 60. Kapasitas cetaknya 100, penyuntingan 200, dan diubah menjadi ke fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 50 X1 ditambah 60 X2. Fungsi kendalanya yaitu X1 ditambah 2 X2 kurang lebih 100, 3 X1 ditambah 2 X2 kurang lebih 200. Fungsi tujuan dan kendalanya diubah menjadi Z-nya sama dengan minus 50 X1 minus 60 X2. Dan yang pertidaksamaannya itu yang S1, S2 itu pertidaksamaan, nilainya satu, nilai poinnya itu satu. Ya, jadi X1 ditambah 2 X2 ditambah S1 sama dengan 100, 3 X1 ditambah 2 X2 tambah S2 sama dengan 200. Dan nilai-nilai ini dipindahkan ke tabel pertama, menjadi variasinya yaitu Z, S1, S2, ke baris ke kanannya itu Z, X1, X2, S1, S2, MK, dan indeks. Untuk mencari nilai indeksnya yaitu nilai kanan dibagi sama kolom kunci. Kolom kuncinya itu yaitu minus 60. Minus 60 didapat karena itu nilai yang paling terbesar. Jadi NK 100 dibagi 2 sama dengan 50, 200 dibagi 2 sama dengan 100. Maka diambil nilai indeks yang paling terkecil, yaitu di baris S1. Nah, eh, nilai-nilai S1-nya itu di dipindahkan untuk mendapatkan baris kunci baru, yaitu 1, 2, 1, 0, 100, dan dibagi 2. 2 itu adalah angka kunci. Hasilnya yaitu 1/2, 1, 1/2, 0, 50. Dan nilai yang didapat tadi, yang baris barunya itu untuk untuk nilai X2 duanya yang baru. Dan selanjutnya itu mengubah nilai baris baru lainnya, yaitu rumusnya baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Yang masih kosong nilainya yaitu nilai Z dan S2. Maka dicarinya yaitu Z barunya. Nilai Z baru yang lamanya itu min 50, min 60, 0, 0, 0. Dan yang 1/2, 2, 1/2, 0, 50 itu yaitu baris kunci barunya. Cara menghitungnya yaitu 1/2 dikali minus 60, maka
hasilnya berapa dikurang sama minus 50. Nilai yang barunya yaitu minus 20, 0, 30, 0, 3000. Baris barunya juga sama rumusnya, yaitu 1 per 2 dikali 2, hasilnya 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Selanjutnya seperti itu. Nilai barunya yaitu 2, 0, minus 1, 1, 100. Nilai yang didapat sebelumnya dipindahkan untuk tabel iterasi 1. Karena di tabel iterasi satunya ini masih ada negatif, di posisi kolom X1, maka dicarilah angka nilai baris kunci barunya. Rumusnya sama, untuk mencari nilai indeksnya yaitu NK dibagi kolom kunci. Kolom kuncinya yaitu indeksnya 50 dibagi 1 per 2, hasilnya 100, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Maka yang nilai yang paling terkecilnya yaitu di posisi S2. Selanjutnya oleh Kak. Baik, saya selanjutnya ingin melanjutkan perhitungan yang dijelaskan oleh Clara. Dan untuk perhitungan baris kunci baru didapat dari baris kunci literasi 1, dan selanjutnya untuk mencari sini baris kunci baru X1-nya itu dengan cara baris kunci lama dibagi elemen sel baris. Jadi yang kita ketahui di sini ada baris kunci baru yang tabel pertama. Baris kunci lamanya itu ada 2, 0, min 1, 1, dan 100. Dan angka kuncinya itu 2, itu adalah elemen sel baris. Jadi untuk untuk menentukan hasil baris kunci barunya itu dengan cara baris kunci lama dibagi dengan angka kunci 2. Jadi misalkan 2 dibagi 2 itu hasilnya 1, 0 dibagi 2 hasilnya 0, min 1 dibagi 2 hasilnya min 1 setengah, 1 per 2, dan 2 dibagi 1 hasilnya 1 per 2, dan 100 dibagi 2 hasilnya 50. Nah, jadi ketika sudah menentukan itu semua, kita tinggal pindahkan ke tabel literasi. Setelah diperoleh bisnis kunci baru, kita masukkan ke dalam tabel tersebut. Jadi yang tabel variasinya itu ada X1, X2, S1, S2, dan NK. Jadi X1-nya itu 1, X2-nya itu 0, S1-nya min 1 per 2, S2-nya 1 per 2, NK-nya 50. Jadi tinggal pindahin dari baris kunci baru ke S1 yang tabel literasi. Selanjutnya nilai-nilai baris baru lainnya, baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci kali nilai baru baris kunci. Nah, di baris Z baru ini tuh kan itu baris lama yang awal. Jadi itu baris lama itu ada min 20, 0, 30, 0, dan 3000. Dan baris kuncinya itu yang tengah min 20, 1, 0, 1, min 1 per 2, 1 per 2, dan 50. Dan bawahnya nilai baru. Jadi cara menentukan hasil dan jumlahnya itu dengan cara nilai baris baru dikali min 20, ini 1 dikali min 20, itu kan hasilnya min 20. Jadi min 20 dikurang min 20, kurang ya? Kurang ya? Kurang min 20, jadi hasilnya 0. Dan 0 dikali min 20, itu kan hasilnya 0 juga, jadi 0 kurang terbagi sih, lupa. Kurang mau dibagi. Kurang dibagi. Oh, ini kurang benar. Jadi 0 dikali min 20 dikurang, itu hasilnya 0. Oh, ya, ya. Jadi untuk menentukan nilai nilai barunya itu dengan cara baris kunci itu kan 1, jadi 1 dikali min 20, itu kan hasilnya min 20, jadi min 20 dikurang min 20 hasilnya 0, dan 0 dikali min 20, min 20 habis itu kan itu hasilnya 0 juga.
Jadi 0 dikurang 0 sama dengan 0. Dan min 1/2 dikali min 20 itu kan hasilnya 10. Jadi 30 dikurang 10 hasilnya 20. Dan 1/2 dikali min 20 itu kan hasilnya 10 juga. Berarti 0 dikurang 10 hasilnya 10. Dan 50 dikali min 20 itu hasilnya min 1000. Jadi 3000 dikurang min 1000 hasilnya 4000. Selanjutnya yang baris X2 baru sama caranya seperti yang di atas, yaitu baris lama yang atas. Jadi perhitungannya dari baris kunci 1 dikali 1/2 itu kan hasilnya 0,5. Jadi 1/2 dikurang 0,5 hasilnya 0. Sebelahnya 0 dikali 1/2 itu kan hasilnya 0. Jadi 2 dikurang 0 hasilnya 2. Dan min 1/2 dikali 1/2 itu kan hasilnya 0,25. Jadi 1/2 dikurang 0,25 itu hasilnya 3/4. Dan sebelahnya lagi 1/2 dikali 1/2 itu kan hasilnya 0,25. Jadi 0 dikurang 0 dikurang 0 dikurang 1 0 kurang 125 hasilnya min 1/4. Dan sebelahnya itu 50 dikali 1/2 itu kan hasilnya 25. Jadi 50 dikurang 25 hasilnya 25. Selanjutnya penjelasan tentang literasi yang kedua, tabelnya. Itu kan variasinya itu ada X1, X2, S1, S2, dan NK. Jadi X1-nya itu Z-nya itu ada 0, terus yang X apa namanya? Yang S2-nya itu ada 0 dan X1-nya 1. Dan X2-nya ini Z-nya itu ada 0, X2-nya ada 2, X1-nya itu ada 0 dan S1-nya ini Z-nya itu 20, X2-nya 3/4, 3/4 dan X1-nya itu min 1/2. Dan X2-nya ini Z-nya 10, X2-nya min 1/4 dan X1-nya 1/2. Dan NK-nya ini kan Z-nya 4000, X2-nya 25, X1-nya 50. Dan karena hasil di literasi kedua tidak ada yang negatif, maka untuk hasil X1-nya itu 50 dan X2-nya itu 25. Dan itu cara menentukannya. Selanjutnya akan diiniin oleh Bella, dijelaskan oleh Bella. Selanjutnya di sini ada soal minimasi. Sebuah perusahaan manufaktur memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A X1 dan produk B X2. Dengan demikian, perusahaan ingin menentukan jumlah produk A X1 dan produk B X2 yang harus diproduksi agar biaya produksi total meminimkan. Dengan mempertimbangkan batasan sumber daya yang ada. Minimasinya Z sama dengan 6X1 ditambah 4X2, batasan 2X1 ditambah X2 kurang dari 4, X1 ditambah X2 kurang dari 3. Non negatif X1, X2 lebih besar dari 0. Di sini mengubah fungsi tujuannya, kita harus diubah menjadi maksimum terlebih dahulu dengan dikalikan negatif 1. Di sini ada fungsi tujuannya dan fungsi kendala ke standar simplex. Negatif 1 sama dengan 6X1 ditambah 4X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2. 0S1 ditambah 0S2 itu dari fungsi batasannya. Di sini kan fungsi batasannya ada 2, jadi kita tambahkan 2 batasannya ya. Terus kita pindahkan ruas, negatif Z-nya sama, tetap. Yang tadinya negatif 6 kita ubah jadi negatif 6, negatif 4 kita ubah jadi positif 4 kita ubah jadi negatif 4, 0S1 kita ubah jadi negatif 0S2, negatif 0S2 kita ubah jadi positif 0S2 kita ubah jadi negatif 0S2 sama dengan 0. Dan tadinya tandanya kurang dari kita ubah jadi persamaan. Kita pindahkan, di sini ada variabel Z, X1, S2, S1, S2,
dan di sebelah kanan angka yaitu nilai kolom. Di sini barisnya ada Z, S1, S2. Variabel Z-nya kita turunkan yang negatif 1, X1-nya itu negatif 6, X2-nya itu negatif 4, S1-nya di sini nggak ada, berarti 0, S2-nya juga nggak ada, berarti 0, MK-nya 0. S1-nya, Z-nya di sini nggak ada, berarti 0, X1-nya 2, X2-nya 1, S1-nya 1, dan di sini S2-nya nggak ada, berarti 0, MK-nya 4. Lanjut S2-nya, Z-nya nggak ada ya, berarti 0, X1-nya 1, X2-nya 1, S2-nya 1, di sini S1-nya nggak ada, berarti 0, MK-nya 3. Sekarang kita akan mencari kolom kunci. Cara mencari kolom kunci itu, kita lihat angka negatif yang terbesar yaitu negatif 6. Selanjutnya setelah mencari kolom kunci, kita mencari baris kunci. Cara mencari baris kunci itu kita menambahkan rasio di kolom sebelah kanan. Cara mencari rasio itu nilai kolom dibagi sama dengan kolom kuncinya. Di sini kan nilai kanannya 4, 4 dibagi 2, yaitu kolom kuncinya sama dengan 2. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, di sini berhimpitan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu angka kunci yang berwarna merah, yaitu 2. Angka kunci itu kita gunanya untuk mengubah nilai baru pada baris kunci. Jadi 0 dibagi 2, 0, 2 dibagi 2, 1, 1 dibagi 2 setengah, 1 dibagi 2 setengah, 0 dibagi 0, 0, 4 dibagi 2, sama dengan 2. Jadi 2 ini, jadi yang X1 ini disebutnya baris kunci, nilai baru baris kunci. Untuk mengubah baris barunya itu baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru pada kolom kunci. Kita akan mencari basis Z-nya. Tadi kan koefisien kolom kuncinya kan negatif 6. Jadi kita taruh di sini negatif 6. Baris lamanya itu negatif 1, negatif 6, negatif 4, 0, 0, 0. Nilai kanannya kita masukin, jadi 0-nya ada 3. Terus nilai baru pada baris kunci itu 0, 1, 1 setengah, 1 setengah, 0, 2. Lalu kita kurangin aja. Negatif 6 dikali 2 sama dengan negatif 12. Jadi 0 dikurang 12 itu kan positif, jadi negatif. Jadi hasilnya 12. Selanjutnya hasil kurangnya aja ya. Negatif 6 dikali 0 itu selanjutnya dikurangi hasilnya aja 0, 3, negatif 1, 0, negatif 1. Kita masukin Z-nya negatif 1, X1-nya 0, X2-nya negatif 1, S1-nya negatif, S1-nya 3, S2-nya 0, MK-nya 12. Tadi kan X1-nya udah kita cari, berarti kita masukin aja Z-nya 0, S1-nya 1, X2-nya setengah, S1-nya setengah, S2-nya 0, MK-nya 2. Selanjutnya kita akan mencari S2-nya. Pada basis S2-nya sama aja kayak sebelumnya yang di atas. Koefisien pada kolom kuncinya itu kan negatif 1, positif 1. Nilai barunya itu sama aja yang di atas 0, 1, 1 setengah, 1 setengah, 0, 2. Nilai koefisien yang lamanya itu 0, 1, 1, 0, 1, 3. Dan ini hasilnya langsung aja 0, 0, 1 setengah, negatif 1, negatif 1 setengah, 1, 1. Kita masukin ke dalam S2-nya 0, Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya setengah, S1-nya negatif setengah, S2-nya 1, MK-nya 1. Di sini kita lihat pada kolomnya kan X2-nya di sini masih ada negatifnya, yaitu negatif 1, di mana syaratnya kan nggak boleh hasilnya negatif. Jadi kita akan mencari
lanjut iterasi 2. Sebelum ke iterasi 2, kita akan mencari kolom kuncinya. Kolom kuncinya kan udah jelas di sini negatif 1 di X2-nya. Lanjut, habis kita sudah menemukan kolom kuncinya, kita mencari baris kuncinya. Baris kuncinya kita menambahkan rasio. Jadi nilai kanan dibagi dengan kolom kuncinya. Jadi 2 dibagi 1,5 sampai dengan 4, 1 dibagi setengah sampai dengan 2. Di sini di kolom kunci sama di baris kunci sini berhimpitan 1,5, ini disebut angka kunci yang berwarna merah ini. Kita kan sudah ini ya akan mencari baris kuncinya. Jadi S2 ini baris kuncinya. Baris kunci kita ke ini Z-nya itu kita mencari basis Z. Ini koefisien pada kolom kuncinya kan X negatif 1. Terus pada baris lamanya itu negatif 1, 0, min 1, 3, 0, 12. Nilai baris barunya 0, 0, 1, negatif 1, 2, 2. Hasil kurangnya negatif 1, 0, 0, 2, 2, 14. Kita masukin ke basis Z-nya. Negatif 1, X1-nya 0, X2-nya 0, 1, 2, S2, 2, NK-nya 14. Lanjut kita mencari basis X1. Sama kayak sebelumnya, koefisien pada kolom kuncinya kan 1,5. Baris lamanya 0, 1, 1,5, 1,5, 0, 2. Nilai baris barunya kayak di atas sama 0, 0, negatif 1, positif 1, negatif 1, 2, 2. Hasil kurangnya 0, 1, 0, 1, negatif 1, 1. Kita masukin ke basis X1. 0, 1, 0, 1, negatif 1, 1. Tadi kan X2-nya udah ketemu. Kita masukin langsung aja kita masukin. Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 1, S1-nya negatif 1, S2-nya 2, NK-nya 2. Jadi di sini nilai minimumnya kita lihat kan, kita lanjut ke koefisiennya. Sini basis X1-nya 0, variabel X1-nya 0, variabel X2-nya 0, S1-nya 2, S2-nya 2, NK-nya 14. Di X1-nya 1, X2-nya 0, S1-nya 1, S2-nya negatif 1, NK-nya 1, X2-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 1, S1-nya negatif 1, S2-nya 2, NK-nya 2. Jadi di sini nilai minimumnya X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2. Jangan lupa tadi di awal-awal soal minimum kita ubah dengan cara soal maksimasi dengan cara fungsi tujuannya negatif 1 dikalikan dengan negatif 1. Berarti tahapan terakhir kita kalikan negatif 1 biar supaya tidak merubah nilai. Jadi 14 dikali negatif 1 sama dengan negatif 14. Jadi di sini udah positif ya, X1-nya 1 dan X2-nya 2. Jadi tidak ada lanjutan iterasi 3-nya. Dan selesai. Baik, itu saja yang bisa kelompok kami bertiga sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara ini gimana? Ini ya? Kirain pakai kesimpulan tapi Kesimpulan nggak ada. enggak, iya. Nggak bisa. Ini. Stop.